novelty dan originality itu sebetulnya ada banyak perspektif definisi, dua definisi itu. Jadi kalau dari kamus itu ya novelty itu ya sinonim dari originality. Tapi yang paling sering digunakan bahasa untuk penulisan artikel itu originality itu kalau dalam pandangan saya, dalam perspektif saya, jadi originalitas itu adalah proses menganalisis dan mengkritik pengetahuan saat ini. Jadi kita mengkritik pengetahuan saat ini, riset saat ini, sekarang, dan kita berpartisipasi untuk mengembangkannya. Jadi kita punya kontribusi untuk memperbaiki riset yang sudah ada. Itu adalah original. Tindakan kita melakukan intervensi kreatif dan inovatif itu memperbaiki lama, itulah yang menghasilkan novel atau kebaruan. Itu kalau dalam pandangan saya. Tapi kalau dalam bahasa jurnal, novel itu jarang digunakan. Yang dipakai itu adalah originality. Jadi yang dicari itu kalau Bapak lihat di apa namanya di jurnal-jurnal Emerald itu originality itu ada di abstrak gitu. Jadi originality garis miring value, nah, itu ada di abstrak. Jadi mereka lebih mendorong originality. Jadi untuk dapat originality itu apa? Originality itu ada tiga lapis. Kalau fakta baru, ide baru itu original. Fakta baru, ide lama itu original. Fakta lama, ide baru itu original. Yang terakhir itu faktanya lama, idenya lama, baru kita non original. Jadi prinsipnya new data, new conclusion, new kesimpulan, new understanding itu adalah original. Bahasa lainnya original itu adalah berbeda dengan orang lain, similar. Makanya kalau kita scan di Turnitin ya originalitasnya berapa, similarity-nya berapa original. Jadi bahasa simpelnya kita berbeda dengan orang lain. Kita melakukan penambahan data, melakukan modifikasi, melakukan inovasi dan seterusnya. Nah, lembar berikutnya baru saya jelaskan ada 3 level originality. Next Bu, ini saya susun sendiri untuk level originality ini. Next. Nah, ini levelnya ada level rendah, moderat, tinggi. Mungkin Bapak Ibu saya lihat peserta di sini banyak yang sudah doktor, sudah sangat ngerti lah. Ini cuma saya ulang sedikit saja gitu. Pasti udah pada ngerti semua gitu. Jadi ada riset gap, ada teori gap. Nah, untuk originality itu sendiri ada 3 level, ada lemah, moderat, dan tinggi. Untuk level 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 lemah itu biasanya diperoleh dari riset gap. Riset gapnya dalam bentuk apa? Inkonsistensi hasilnya sering berbeda. Ada yang bilang berpengaruh, ada yang bilang enggak, ada yang bilang positif, ada yang bilang negatif, dan seterusnya. Itu adalah inkonsistensi hasil. Itu riset gap. Kemudian ada bias responden. Misalnya dia cuma meneliti responden laki-laki, yang wanitanya nggak diteliti dan seterusnya. Itu adalah bias responden. Kemudian ada generalisasinya lemah. Dia cuma meneliti di satu wilayah, wilayah lainnya nggak diteliti, berarti generalisasinya lemah. Kalau kita pakai perspektif ini, berarti kita melakukan replikasi. Misalnya karena inkonsisten sebelumnya mau kita uji ulang, berarti kita replikasi risetnya. Dan ujungnya originality artikel kita itu masuknya kategori lemah. Jadi kalau kita sekedar mereplikasi itu originality-nya lemah masuk kategorinya. Atau dulu respondennya cuma laki-laki, sekarang kita tambahkan jadi wanita. Tapi tetap topiknya kita replikasi, cuma memodifikasi sampelnya, itu kita masuknya kategori replikasi dan lemah juga originality. Berikutnya adalah variabelnya belum lengkap dan metode atau teknik yang menurut kita kurang pas. Berarti kalau di sini levelnya kita melakukan modifikasi model. Modifikasi model itu berarti kita menambahkan variabel baru atau menggunakan metode baru. Itu adalah modifikasi model atau modifikasi teknik. Ini masuk originality-nya levelnya moderat, level menengah. Baru yang paling bawah, yang hijau-hijau ini ada kritik teori sama perluasan teori. Artinya kita menawarkan perspektif teori berbeda dibandingkan riset sebelumnya. Riset sebelumnya pakai teori A, kita coba jelaskan dari teori B. Misalnya ada hubungan X terhadap Y, yang lain-lain biasanya pakai teori A, tapi kita coba jelaskan dari teori B. Artinya kita menawarkan perspektif yang berbeda dengan riset sekarang yang sudah ada. Ini masuk kategori tinggi.
Nah, kalau Bapak Ibu mau targetnya Q1, maka yang diincar itu adalah yang level originality-nya itu moderat ke tinggi. Kita ikut-ikut yang sudah ada. Orang Indonesia itu kenapa kontribusi teoritisnya atau kontribusi topik-topik tertentunya itu lemah di internasional karena memang selalu nggak berani gitu, nggak berani mau meneliti hubungan X terhadap Y, tapi belum ada penelitian sebelumnya nggak jadi. Yo, terus kalau nggak harus ada terus kapan mau adanya gitu? Kita coba yang nggak ada itu justru yang kita adain. Jadi jangan nunggu orang lain yang meneliti baru kita ngikutin, ya jangan gitu. Jadi ada asumsi umum kalau kuantitatif harus didasari penelitian sebelumnya. Enggak sama sekali, Bu. Enggak mesti harus ada penelitian sebelumnya. Kalau seandainya asumsinya harus ada penelitian sebelumnya, loh terus yang mulainya siapa? Gitu. Yang mulainya siapa? Itu jadi dimulai saja. Yang penting ada landasan teori. Jadi beda beda antara landasan teoritis dengan landasan atau apa namanya penelitian sebelumnya itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi adalah kritik teori dan action model gitu. Jadi penambahan model. Di mana penambahannya? Di sini riset sebelumnya ini ceritanya tentang dunia pendidikan, emergency remote teaching. Jadi pendidikan darurat. Pendidikan darurat. 3 prinsip yang diajukan dari Universitas Auckland itu adalah 3. Dia menyatakan bahwa pendidikan darurat atau di tengah pandemi ini harus menggunakan 3 prinsip. Simplicity, flexibility, dan empati. Nah, kami mencoba mengkritik 3 prinsip ini. Kenapa? Karena disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Di Indonesia 3 prinsip ini tidak cukup. Harus ada 2 prinsip lain, yaitu affordability dan accessibility. Kenapa? Accessibility kita sudah tahu bahwa akses internet di Indonesia itu masih belum merata. Yang kedua, affordability, masalah biaya paket internet dan seterusnya. Makanya dari 3 prinsip yang sudah ada itu kami tambahkan 2 prinsip, jadilah 5 prinsip yang kita ajukan sebagai prinsip emergency remote teaching model modifikasi dari yang sebelumnya.